Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Jadi hari ini masih sama Bang Bendol lagi ya, bahas masalah motor. Jadi yang mau belajar atau yang mau sharing bisa hubungi WA Bang Bendol, ada di deskripsi ya. Jadi hari ini Bang Bendol kedatangan motor CRF. Ini habis ganti puring baru, tapi suaranya nggak karu-karuan. Ya, ini CRF-nya yang Bang Bendol katakan. Ntar kita analisa dulu ya. Ini untuk di bagian borinya sudah baru, tapi suaranya nggak karu-karuan. Kemarin datang ditarik ya, Mat? Ditarik apa hidup? Ditarik. Kita coba hidupkan dulu. Nggak kena aja. Lihat, walah. Bro ya, nih penutup silinder kopnya oblak. Bautnya hilang satu nih malahan. Saranek bau. Puringnya baru tapi masih bunyi kemeletek. Ini kemungkinan begitu pas pasang ya, begitu pas pasang dia nggak melakukan rayyan dulu. Mungkin langsung digeber atau langsung dibuat naik tanjakan mungkin ya. Jadi dia overhaul lah. Ini udah dibongkar untuk CRF nya. Ini mau kita coba dulu cek satu persatu ya, untuk bagian pistonnya. Meletik. Ini baru tapi kok bunyinya ngeplek. Untuk linernya yang bagian belakangnya ini masih halus, tapi untuk bagian depannya ini sudah lebih tinggi ya nih. Ini bunyinya nggak halus bro, jadi begitu dia di belakang ini kenceng, ke depan klek yang bermain yang di belakangnya ini nih. Jadi buntut pistonnya yang bunyi ngeplek. Kemudian kita lihat bagian atasnya, ini olinya nggak naik ya motor ini, jadi olinya nggak naik ke atas nih. Jadi noken asnya kering, kemudian ada gesekan antara temlarnya sama noken asnya nggak dibasahi oli, jadi sampai ngerus seperti ini. Kemudian masalah yang kedua ada di bagian rollnya. Nih roll klaher temlarnya. Nih klaher temlarnya yang satu masih bagus, dia bisa berputar, tapi yang bagian satu ini sudah ngancing nih. Coba dibuka dulu Mat, buka dulu, udah ngancing dia bro Oji. Ini jadi yang rusak ada dua faktor. Ini olinya nggak naik bro Oji, motormu Oji piye tadi mau berpur api keci berpur up kok yang ini Ji ya. Jadi temlarmu yang satu nih rollnya sudah macet sih, jadi ini bunyinya yuk kletek juga sih, karena ini nggak bermain. Mantul, ceklek. Olinya nggak naik sih. Ini noken asmu kering, jadi olimu nggak naik.
Mas, kok nggak naik mas olinya? Oke, yang kedua adalah keluhan di bagian oli yang nggak naik. Setelah Bang Bendol teliti, yang katanya motor ini habis dibelah mesin ganti setang, tapi mungkin yang ganti nggak kontrol ya. Jadi ternyata masalahnya sepele, tapi udah nggak ketahuan gitu loh, nggak diteliti gitu loh. Jadi kalau untuk Verza, CRF, kemudian Mega Pro Mono, ini kita ulas dulu jalur olinya ya. Jalur olinya kita ulas dulu. Kita di bagian mesinnya dulu. Jadi dari oli yang dari sini, ini akan naik ke pompa oli. Dia akan keluar dari sini, kembali ke crankcase penutupnya, masuk dari sini, masuk dari lubang ini. Kemudian nanti dia dibagi dua. Yang lubang di atas ini ada dua lubang jalur oli. Jadi kan ya, ada dua lubang jalur oli. Ini bukan ke atas semua ya. Jadi yang satu ini ke atas, yang di bagian agak besar, lubang besar ini dia naik ke atas lewat di bagian sela-sela asbaut. Kemudian yang kedua, dia akan kembali lewat bagian sini. Ini untuk membasahi rasio. Jadi dia lewat sini, nih. Kembali ke sini ke dalam mesin, membasahi rasio, dan juga dibagi dua lagi membasahi as koplingnya. Nih, di sini ada jalurnya lagi. Masuk ke dalam sini nih. Yang satu ke rasio dan maju lagi, ada jalur lagi, dia akan membasahi si as koplingnya. Kemudian yang dari sini dibagi dua juga, jadi dia membasahi si bagian kruk asnya. Satu lewatnya si kalau bahasanya ya, lewatnya mangkokan inilah, corong lah. Jadi begini, masuk ke sana. Jadi oli sebelum masuk ke sana dibilas dulu di bagian mangkok ini. Jadi residunya nih, gramnya atau residunya, bekas kampas kuping segala macam kotoran, dia di sini dulu mengendap, lalu olinya masuk ke sana untuk membasahi si kruk asnya dan juga membasahi setang bagian dalam. Di sini ada lubang juga kecil, ini pilot jetnya ya, jadi untuk nyemprot bagian boringnya yang bagian dalam. Udah paham ya? Ternyata kenapa olinya nggak naik? Jadi permasalahannya ada di sini loh bro. Tak tutui. Jadi jangan sepelekan masalah packing ya. Ini ya. Apa? Jadi masalah packing jangan disepelekan ya. Jadi jalur oli tertutup oleh packing tuh. Jadi oli nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa dibilas. Jadi packing ini jangan disepelekan, harus ditutup semua. Enggak, ini lubang ini ada fungsinya semua bro. Buka dulu nih ya. Jadi lubang ini ada fungsinya ya. Lubang ini nanti oli masuk ke sana nih. Ini ada jalurnya semua, keluar dari sini, dibagi dua kan tuh. Yang satu masuk ke crankcase tadi, masuk ke kruk as. Yang satu masuk ke bagian pompa oli, ini tembusannya. Jadi ini yang masuk dari pompa oli masuk sini, kemudian dibagi dua. Dari sini dibagi dua, satu ke atas, yang satu masuk ke kruk as. Paham ya untuk jalur oli ya. Jadi kalau bongkar motor sejenis ini, usahakan lubang-lubang di pinggir ini kalau bikin packing, ini harus dilubangi, jangan ditutup. Nih, ini ada lubang, ada 1, 2, 3 ya. Nih, 3. Itu adalah jalur oli semua. Jadi jangan menyepelekan, ini packing rapet biar kenceng ya, memang kenceng. Olinya nggak merembes ke bawah, nggak merembes keluar, tapi nggak merembes ke atas untuk membasahi headnya. Akhirnya motornya kelemahannya ya di situ, olinya nggak naik. Udah bongkar mesin berapa kali, oli tetap nggak naik. Ininya buntu bro. Tapi nggak apa-apa buat pengalaman ya, jos. Kalau packing aslinya bisa kalian lihat ya, packing aslinya ini tetap berlubang. Jadi kepisah, nggak dibungkus rapet kayak nasi goreng. Oke bro, kita lanjutkan ya. Ini kita mau pasang dulu. Nanti kita yang masalah yang ini tadi Bang Bendol ceritakan mau kita benarkan dulu. Habis itu nanti kita naikkan. Dan untuk jalur olinya begitu saja. Jadi buat pengalaman kalau pas bongkar motor.
bro ya, ini kita mau coba tes hidup dulu untuk analisa suara. Jadi ini nanti suaranya seperti apa setelah dikolter, dan juga jalur olinya nanti kita lihat dulu ya. Itu nanti dibuka baut 8 di atas untuk lihat jalur olinya. Sampel dulu. Kontak. Ya, tuh lihat olinya lancar ya. Tuh. Nih, jadi oli keluar dari sini ya. Matikan dulu. Udah bro ya. Jadi kalau untuk motor oli nggak naik, kontrol dulu ya. Jadi parking itu jangan sembarangan bikin parking ya. Jadi parking itu yang di bagian kanan itu ada fungsi-fungsinya juga. Jangan ditutup. Nah, pasang. Jadi motor ini tadi permasalahannya hanya jalur oli yang di bagian kanan ini tertutup oleh parking, bukan masalah pompa olinya atau yang bagaimana yang rusak. Itu parkingnya dibenahi, terus dibersihkan lagi, disemprot semua jalur olinya. Sekarang sudah naik kan, malah lebih kenceng. Karena tadinya dilihat juga sudah ada bagian yang dibor untuk jalur olinya. Tahu mungkin karena saking puyeknya saking puyeknya olimet ya, saking puyeknya ini oli nggak naik, dibor akhirnya besar. Jadi itu sekarang lebih bagus lah, kayak air mancur. Kita kasih rayan dulu ya, karena pistonnya baru, kita nggak berani gober terlalu oper. Tapi kalau didengerin ya, didengerin secara dari suara kamera, mungkin nanti kalau kalian dengar, ini ada bagian bandulan atau kerek asnya yang nggak balance waktu pemasangan apa namanya setangnya. Tuh. Jadi agak geter. Udah bro ya, sekian ya untuk video CRF hari ini. Jadi dukung terus channel Bang Bundol, jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian bengkel kaki 5 sehat selalu dan sukses selalu. Salam rempol gaspol.